Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sore Bu saudara. Siapa yang hari ini tidak masuk? Tidak ada masuk semua. Oke, kalau begitu kita langsung lanjut ke materi saja ya, soalnya waktunya hampir habis ini. Sekarang kita masuk ke dalam materi menulis teks hikayat. Sudah kalian tahu apa itu teks hikayat? Belum. Pengertian teks hikayat. Teks hikayat adalah karya sastra lama yang berisi cerita tentang kehidupan tokoh dengan keajaiban dan kesaktian. Biasanya menceritakan kisah raja, pahlawan, atau tokoh mitos yang mengandung nilai moral, budaya, dan juga religius. Kalian paham anak-anak? Nah, ini ada perbedaan teks hikayat dan juga cerpen. Perbedaan utama antara hikayat dan juga cerpen terletak pada latar belakang, gaya bahasa, dan alur ceritanya. Hikayat adalah sastra lama yang berlatar kerajaan dengan tema-tema kepahlawanan dan keajaiban, menggunakan alur maju dan gaya bahasa statis. Sementara itu, cerpen adalah sastra modern dengan tema lebih bervariasi, gaya bahasa dinamis sesuai zaman, dan dapat menggunakan alur maju, mundur, atau campuran. Jadi kalian sudah paham apa perbedaan teks hikayat dan juga cerpen? Sudah Bu. Lanjut. Dalam menulis teks hikayat ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama menggunakan bahasa Melayu klasik. Yang kedua, bersifat istana sentris atau berpusat pada kehidupan raja dan bangsawan. Yang ketiga, mengandung unsur magis atau keajaiban. Yang keempat, mengandung nilai moral dan religius. Serta yang kelima, bersifat anonim atau pengarang tidak diketahui. Selanjutnya, setelah ciri-ciri, ada struktur teks hikayat. Struktur teks hikayat ada 5, yaitu yang pertama abstrak atau ringkasan cerita, yang kedua ada orientasi, ketiga komplikasi, yang keempat resolusi, serta yang kelima ada kode. Abstrak dalam teks hikayat merupakan ringkasan singkat keseluruhan isi hikayat. Bagian ini berfungsi memberi gambaran umum kepada pembaca tentang cerita yang akan dibaca tanpa memaparkan detail dengan panjang. Orientasi yang kedua, orientasi adalah bagian awal hikayat yang berfungsi memperkenalkan unsur dasar cerita agar pembaca memahami karakter cerita. Yang ketiga ada komplikasi atau permasalahan konflik. Komplikasi merupakan bagian inti cerita, tempat munculnya konflik atau masalah yang dihadapi oleh tokoh utama. Konflik ini membuat alur cerita menjadi lebih menarik. Dan yang keempat ada resolusi atau penyelesaian masalah, serta yang kelima ada koda atau penutup dan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Selanjutnya, unsur kebahasaan dalam teks hikayat. Yang pertama, menggunakan kata arkais atau kuno. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Ketiga, menggunakan kata kerja material. Yang keempat, menggunakan ungkapan hiperbola atau berlebihan. Serta yang kelima, mengandung majas perbandingan atau simil dan metafor. Yang pertama, kata arkais adalah kata-kata lama yang berasal dari bahasa Melayu klasik dan jarang digunakan dalam bahasa Indonesia modern. Penggunaan kata ini menjadi ciri khas hikayat karena menunjukkan latar zaman kerajaan dan budaya istana. Yang kedua, hikayat banyak menggunakan dua jenis kalimat ini untuk memperjelas
alur cerita dan memperkuat dialog antar tokoh. Yang ketiga, banyak menggunakan kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan fisik atau perbuatan nyata. Hikayat syarat dengan kata kerja jenis ini karena ceritanya banyak menampilkan petualangan, peperangan, dan juga perjalanan. Yang keempat, menggunakan ungkapan hiperbola. Hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan sesuatu untuk memberikan penekanan. Dalam hikayat, hiperbola sering digunakan untuk menggambarkan kehebatan tokoh, kesaktian senjata, atau juga kedahsyatan peristiwa. Dan yang kelima, terakhir, mengandung majas perbandingan, simil, dan metafora. Majas perbandingan digunakan untuk memperindah bahasa dan memperjelas gambaran dalam cerita. Paham anak-anak? Paham. Selanjutnya, langkah-langkah menulis hikayat ada 6. Yang pertama adalah menentukan tema. Yang kedua, menentukan tokoh utama dan tokoh pendukung. Yang ketiga, menentukan latar waktu, latar tempat, dan juga suasana. Yang keempat, menyusun alur cerita dari awal hingga akhir. Yang kelima, menggunakan unsur kebahasaan khas hikayat. Dan yang keenam adalah menyunting kembali hasil tulisan agar sesuai struktur hikayat. Ini bisa kalian baca ya di PPT yang sudah saya kirim. Selanjutnya, contoh hikayat zakat taruh. Tolong dibaca ya anak-anak. Iya, Bu. Sudah? Dari hikayat zakat taruh tadi, ini ada unsur deskripsi singkatnya. Tema tadi adalah pengkhianatan, pelanggaran janji, dan juga konsekuensi perbuatan curang. Latar tempatnya ada di desa, di hutan, telaga atau sendang, dan juga lumbung padi. Tokoh utama dalam cerita hikayat zakat taruh adalah zakat taruh yang merupakan pemuda licik dan tidak menepati janji, serta Nawang Wulan merupakan bidadari dan istri setia. Dan nilai moral yang dapat diambil dari cerita zakat taruh merupakan pentingnya kejujuran, menepati janji, dan menjaga kepercayaan dalam hubungan. Ini tugasnya ya anak-anak, nanti tolong dikerjakan, dikumpulkan minggu depan Dikerjakan gimana, Bu? di buku tulis. Iya, Bu. Sebelum saya akhiri, ini merupakan kesimpulan yang dapat diambil dari materi hari ini, yaitu teks hikayat merupakan karya sastra lama yang menceritakan kisah tokoh dengan keajaiban, kesaktian, serta nilai moral yang religius yang kuat. Cerita ini umumnya berlatar kerajaan yang menggunakan bahasa Melayu klasik dengan ciri khas seperti kata arkais dan ungkapan hiperbola. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Baik, kalau begitu saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.